Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga saja kalian tetap sehat ya. Amin. Sebelum pelajaran IPA ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran IPA kali ini masih bab 1 tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang masih bagian tubuh hewan dan fungsinya ya. Kemarin sudah kita bahas mamalia atau hewan yang menyusui. Yang kita bahas cuma 4 kemarin, kelinci, kemudian lumba-lumba, kelelawar dan unta. Ya, yang lain masih banyak sebetulnya ya. Tapi yang kita bahas cuma itu. Nah, berikutnya yang nomor 2 adalah burung. Nah, seperti pada gambar di atas itu ya, itu burung kolibri. Burung kolibri memiliki paruh yang panjang dan kecil ya, untuk nanti kita bahas juga. Nah, burung ada 2 jenis ya, yaitu burung jenis burung yang dapat terbang, yaitu merpati, kutilang, kakatua, kolibri, perkutut, elang, burung hantu dan lain-lain. Itu burung yang dapat terbang. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah burung yang tidak dapat terbang. Itu contohnya ayam, itik, penguin, kasuari, burung unta, burung merak dan lain-lain. Nah, ini walaupun burung itu ada yang terbang, tetapi tetap burung itu hidupnya itu di darat ya. Jadi burung itu tempat hidupnya di darat, bukan di air atau di udara ya. Jadi besok kalau kelas 6, besok di kelas 6 besok ada jenis-jenis hewan yang hidup di darat, di air dan lain-lain ya. Nah, contoh jenis burung. Nah, ini Ustadz carikan gambar. Ini adalah burung merpati ya, burung merpati. Kemudian ini burung hantu. Kemudian itu burung elang. Burung elang atau burung apa itu? Kemudian yang ini burung nuri. Yang ini burung kolibri. Nah, ini burung merak ya. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah khusus bagian tubuh yang berupa paruh dan bentuk kaki saja ya. Bentuk paruh dan bentuk kaki saja, tidak bentuk sayap dan lain-lain ya. Bagian tubuh burung dan fungsinya. Ini bagian ada sayap ini untuk terbang, kemudian bulu sebagai penutup tubuh, ekor untuk menjaga keseimbangan atau kemudi ketika terbang ya. Kemudian kaki ini fungsinya tergantung jenis burungnya ya. Kemudian paruh fungsinya tergantung jenis makanan burung. Nah, ini nanti yang kita bahas adalah khusus bagian tubuh burung yang berupa kaki dan paruh ya, bentuk kaki dan bentuk paruh saja. Nah, kita akan mulai bentuk paruh dan bentuk kaki burung. Yang pertama adalah yang A, burung pipit. Burung pipit itu bentuk paruhnya pendek, tebal dan runcing. Ini bentuk paruh yang seperti itu berfungsi untuk memecah biji-bijian ya. Biji-bijian, kalau kalian sering melihat burung emprit di sawah itu makan gabah itu ya kan, itu dipecah dulu gabahnya baru dimakan ya. Kemudian bentuk kaki burung pipit ini ya, ini jari-jarinya panjang. Jari-jari panjang itu berfungsi untuk hinggap di ranting atau untuk bertengger ya istilahnya ya. Nah, kemudian nomor 2, bebek atau itik atau angsa, ini sejenis ya. Bentuk paruhnya panjang, lebar, berlamela atau seperti sisir itu ya. Di kanan kirinya
terdapat saringan ya. Nah, ini berfungsi untuk menyaring makanan yang berada di lumpur ya. Jadi lumpur diserap semuanya, kemudian kalau ada cacing itu lumpurnya dikeluarkan lewat samping kiri paruh, kemudian cacingnya dimakan gitu ya. Bentuk kaki bebek atau itik atau angsa itu adalah berselaput pada jari-jari kakinya. Ini berfungsi untuk berenang dan berjalan di tempat yang berlumpur ya, supaya tidak tenggelam kalau berjalan di tempat berlumpur itu ya. Kemudian nomor C adalah ayam. Ayam bentuk paruhnya itu pendek dan kuat. Ini untuk mematuk biji-bijian, untuk mematuk cacing, mematuk hewan kecil yang lain ya. Karena memang ayam itu pemakan segala, atau besok kita bahas ayam itu termasuk omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Ya, kemudian bentuk kaki ayam itu tegak dan mendatar. Artinya mendatar itu bisa berjalan di tempat datar ya. Nah, ini fungsinya, fungsi bentuk kaki yang seperti itu adalah untuk mengais makanan. Mengais itu ngeker-eker makanan ya, mengeker-eker tanah kemudian cari makanan. Kemudian elang, raja wali, burung hantu. Nah, ini hampir mirip semua. Ini bentuk paruh itu kuat, tajam, runcing, itu bengkok di ujungnya. Ini berfungsi untuk mengoyak dan atau mencabik daging ya. Nah, ini kalau mereka ini kan makanannya daging atau binatang yang lain ya, bisa ikan, bisa tikus ya kan. Itu kalau tertangkap kemudian dimakan itu dicabik-cabik dulu baru dimakan. Kemudian bentuk kakinya pendek, kuat, berkuku tajam. Ini fungsinya untuk mencengkeram mangsa. Mangsanya bisa ikan, bisa tikus, bisa ayam dan lain-lain. Yang nomor E, burung pelikan. Burung pelikan ini memiliki paruh yang besar dan berkantong ya. Kemudian fungsinya ini untuk menyimpan mangsa. Jadi kalau pelikan itu makanannya ikan, maka dia menangkap ikan kemudian disimpan di dalam kantong itu, kemudian dibawa ke suatu tempat gitu ya. Nah, burung pelikan ini cuma bentuk paruhnya saja. Kemudian yang F, burung kolibri. Burung kolibri itu bentuk paruhnya panjang dan kecil. Ini sudah Ustadz singgung tadi ya. Fungsinya untuk menghisap nektar atau madu ya. Nah, kemudian burung pelatuk, burung nuri, burung kakak tua, burung betet dan lain-lain. Ini bentuk kakinya 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang. Ini fungsinya untuk memanjat. Nah, jadi mereka bisa memanjat ya. Nah, demikian pelajaran bagian tubuh hewan yang sekarang ini adalah burung. Cukup sekian. Mungkin pekan depan akan kita bahas reptilia dan amfibi ya. Nah, sekarang kalian silakan mencatat kemudian mengerjakan latihan soal di Google Form. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.